Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Tetap semangat ya nak ya. Sehat kan? Ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu, di pagi hari ini ya, materi kita IPS yaitu masih mengenai kondisi wilayah Indonesia. Ya, kita akan membahas keadaan flora dan fauna. Sebelum Ibu membahas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simak, perhatikan penjelasan Ibu ya, Nak ya. Ya, materi kita yaitu kondisi fisik wilayah ya, yang membahas mengenai ya kondisi wilayah Indonesia yaitu keadaan flora dan fauna. Ini merupakan materi kelanjutan. Ya, adapun kompetensi dasarnya yaitu sebagai berikut dan adapun indikatornya yaitu sebagai berikut. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keragaman flora di Indonesia. Ya, yang berikutnya diharapkan di mana peserta didik mampu menjelaskan keragaman fauna Indonesia. Ya, ini berkaitan mengenai keadaan alam Indonesia ya, yang kemarin kita sudah menjelaskan mengenai keadaan fisik wilayah. Sekarang kita menjelaskan mengenai keadaan flora dan fauna. Flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, ya, atau disebut dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersebut, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kita bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia tentunya jauh lebih banyak ya karena dibandingkan dengan daerah gurun. Ya, kita masuk mengenai ya materi kita persebaran flora di Indonesia. Di mana flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan itu kelompok yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Meliputi apa saja? Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian itu merupakan atau meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ya, bagaimana perbedaannya flora Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur? Perhatikan nak ya, di mana dari jenis meranti-rantian di sini di Indonesia bagian barat sangat banyak, sedangkan Indonesia bagian timur sedikit. Lalu terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia barat, sedangkan di Indonesia timur tidak terdapat. Ya, di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Ya, Indonesia bagian barat terdapat jenis tumbuhan matoanya yang sedikit, sedangkan Indonesia bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Lalu Indonesia bagian barat jenis tumbuhan sagunya sedikit, sedangkan Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Lalu Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis langka. Ini dia perbedaannya nak ya. Lalu kita mengenai fauna yang bagian B ya, persebaran fauna Indonesia.
Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak, itu apa saja? Fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Bagaimana perbedaannya? Dilihat dari ciri atau tipenya. Ya, yang pertama kita melihat fauna bagian barat, Indonesia bagian barat itu memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, maka disebut dengan tipe Asiatis ya. Tipe Asiatis nih yang enak ya. Lalu fauna bagian tengah merupakan memiliki ciri atau tipe mirip dengan fauna yang hidup di Australia yang disebut dengan tipe Australis ya. Selanjutnya fauna bagian timur ini merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Perhatikan peta berikut ini. Inilah yang membedakan ya. Ini garis ini adalah garis Wallace ya, di mana fauna Indonesia bagian yaitu berbatasan jenis fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia yang bagian tengah dibatasi oleh dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur itu dibatasi dengan namanya disebut dengan garis Weber. Tetapi jenis fauna yang di sini disebut dengan fauna yaitu peralihan. Sedangkan tadi di sini apa nak? Fauna Indonesia bagian barat ya. Ini fauna Indonesia bagian timur ya. Asiatis, tipe Australis, dan tipe peralihan atau disebut dengan endemis. Ya. Berikut ini adalah gambar atau jenis tipe daerahnya ya, di mana fauna Indonesia bagian barat tipe Asia atau disebut tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Apa saja yang termasuk yaitu gajah, ya, gajah, harimau, badak bercula 1, banteng. Fauna Indonesia bagian barat ya, ini selanjutnya yaitu termasuk bagian tengah ya, fauna Indonesia bagian tengah yang disebut dengan tipe peralihan, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Ya, apa saja termasuk jenis ya faunanya yaitu anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Dan masih ada yang lain ya. Yang berikutnya yang terakhir itu fauna Indonesia bagian timur, di mana fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan tipe Australis mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Yaitu jenis faunanya yaitu walabi, landa irian, cendrawasih, nuri. Ya. Sampai di sini dulu anak-anak Ibu, penjelasan Ibu mengenai keadaan flora dan fauna. Ya. Jadi nanti ada tugas ya LK 8 ya nak ya. Kamu kerjakan sebaik mungkin ya. Dan jangan kamu tunda-tunda ya, langsung kamu kerjakan. Ya anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam sehat anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.